dipersembahkan oleh Luwak white cocoa sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Gus Lora Hotman Paris. KPK sudah menaikkan ke penyidikan dugaan jual beli kuota haji. Adanya tambahan kuota haji sebanyak 20.000, harusnya menurut undang-undang jatah untuk haji reguler 92%, sedangkan untuk haji khusus 8%. Akan tetapi kenyataannya yang diberikan untuk haji khusus melalui travel ada sekitar 50% atau ada 8.400 yang harusnya kuota reguler, haji reguler tapi dijual dengan haji khusus. Pertanyaannya, apakah travel yang menjual kuota ini menyetorkannya ke kas negara dengan tarif haji reguler atau haji khusus? Kalau memang tetap disetorkan dengan haji khusus, di mana korupsinya? Inilah Hot Room, korupsi kuota haji, siapa tersangkanya? Yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya seperti itu. Kasus dugaan korupsi kuota haji resmi naik ke tahap penyidikan. Aparat penegak hukum kini bergerak membongkar dugaan permainan yang mencoreng ibadah suci. Kasus ini bermula dari laporan adanya penambahan kuota haji yang diduga disalahgunakan. Oknum pejabat di Tenggarai mengatur distribusi kuota dengan imbalan tertentu. Bahkan memotong jatah jemaah reguler demi keuntungan pribadi. Penyidik menemukan indikasi aliran dana ke sejumlah pihak. Dugaan praktik jual beli kuota melibatkan jaringan luas. Mulai dari biro perjalanan hingga pejabat tinggi. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Akibatnya, ribuan calon jemaah terpaksa tertunda berangkat. Ironis, karena banyak di antaranya sudah menunggu bertahun-tahun dan berada di usia senja. Kasus ini kini memasuki babak baru. Publik menunggu, apakah penyidikan akan menjerat aktor utama atau justru berhenti di tengah jalan? Satu hal yang pasti, ibadah haji seharusnya tak ternodai oleh praktik kotor. Kembali Hotman ingatkan kepada seluruh pemirsa, contohlah gaya hidup Hotman Paris yang minimum minum kopi 3 kali sehari tanpa gula. Kopi luwak hitam premium. Bayangkan 43 tahun bekerja sebagai pengacara, tetap semangat kerja, tidak beda dengan usia 30-an. Inilah kopi luwak hitam premium. Mantap, aman di lambung. Benar nggak itu Pak Yasin? Ya? Mantap ya. Oke, Pak Yasin, kita langsung fokus. 20.000 tambahan kuota. Harusnya kan hanya 1.600 yang untuk jatah haji khusus. Tapi ternyata dikasih 10.000. Berarti ada 8.400 kuota yang disalahgunakan. Yang harusnya jatah haji reguler tapi dikasih haji khusus. Travel menjualnya tentu dengan haji khusus. Pertanyaannya, setor ke kas negara, ke Kemenak, tarif apa? Ya. Itu diduga itu mengalirnya juga tidak ke kas negara. Oke. Tapi dinikmati oleh kelompok yang sengaja. Itu sengaja ya. Berarti Sengaja. ada mensrea atau
evil intention, jadi niat jahatnya itu untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi, dia dapat margin dari itu, kerugian masyarakat dan juga kerugian negara. Ya. Yang seharusnya alokasinya itu adalah kepada haji reguler. Haji reguler. Ya, jadi kelebihan yang setelah kami hitung ya berdasarkan KMA nomor 130 15 Januari tahun 2024 itu, di mana dibagi 50% dari 20.000 itu. Ya. Sehingga yang seharusnya haji reguler itu menerima 221.000, sedangkan untuk haji khusus itu 19.290, tapi faktanya yang berangkat untuk haji khusus itu adalah 29.661. Berarti dijualnya dengan tarif haji khusus? Ya, dengan tarif haji khusus. Kalau misalnya itu ya hitung-hitungan secara manual itu adalah 200 juta kali 10.731 itu 2 triliun lebih. Jadi hitungan sementara dari KPK itu 1 triliun lebih, itu ya mungkin baru tahap awal lah. Ya. BPK yang akan membenarkan nanti, saya yakin bahwa itu kerugian negaranya akan lebih dari 2 triliun. Ya. Tapi konteksnya tidak hanya itu saja. Kerugian yang diderita oleh masyarakat karena mengularnya antrian menunggu jangka panjangnya itu adalah 17 tahun sampai 47 tahun. Nah, itu belum tentu kalau yang sekarang tuh umurnya misalnya 65, 67 itu bisa berangkat karena harus ngantri lebih lama lagi, tidak hanya sekedar misalnya ya 17 tahun, tapi bisa tambah itu 20 tahun atau lebih dari Menurut itu. Bapak siapa pelakunya ini? Apakah sampai level Menteri Agama? Atau apakah mungkin itu terjadi tanpa melibatkan semua pejabat pembuat decision di kementerian? Pembuat decision karena itu wujud dari apa itu namanya legal dokumennya itu berbentuk KMA. KMA itu kan keputusan Menteri Agama. Ya jelas mantan Menteri Agama itu yang mempunyai decision itu setelah dirapatkan dengan para pejabat yang ada di lingkungan Kemenak, Dirjen ya mungkin juga termasuk Irjennya, ya itu juga bisa saja ikut bersama-sama untuk menyiapkan KMA yang salah itu. Berarti keputusan 50% dari 20.000 ini kepada menjadi haji khusus, itu dengan keputusan Menteri Agama? Keputusan Menteri Agama. Resmi tertulis? Resmi tertulis melalui keputusan Menteri Agama nomornya 130, tanggalnya 15 Januari. Menyebutkan dari 20.000, 50% untuk haji khusus. Dan harusnya 8%. Ya seharusnya ya 8% dari 20.000. Oke, kalau begitu Bapak sudah menjawab dengan tepat angka-angkanya, berarti Bapak bisa jawab dong, kira-kira bakal tersangka siapa di KPK? Ya pembuat aturan itu. Yaitu siapa? Yaitu mantan menterinya. Oke, mantan Terus ditambah lagi para jajaran yang semua ikut menyokong, mempersiapkan surat itu. Tidak memberikan nasihat hukum, padahal di situ kan ada Biro Hukum di Kementerian Agama itu. Pak ini salah kan mestinya harus mengingatkan. Pak harus merujuk pada Undang-Undang 8 tahun 19, pasal 64 ayat 2 dan ayat 4 mestinya begitu. Walaupun Bapak di dalam ayat 1 itu, yaitu kewenangan Menteri Agama itu adalah juga menentukan jumlah kuota. Tapi tidak independen, harus gantol atau harus nyantol kepada pasal yang ada yang diatur di dalam undang-undang. Kalau menurut Bapak, tidak mungkin Menteri Agama tidak tahu aturannya, kuotanya haji khusus hanya 8%, sedangkan dia menandatangani 50% untuk yang 20.000. Ini kami kan menduga. Menduga, iya kita semua menduga. Menduganya, karena sebelumnya itu di bulan November tahun 2023 itu mengeluarkan namanya Peraturan Menteri Agama atau PMA. Itu nomor 1005, tanggalnya juga 15 November tahun 2023. Itu padahal di periode 1 bulan sebelumnya, Oktober, itu sepakat dengan DPR, tanggalnya 27 Oktober tahun 2023, bahwa kuota haji itu untuk nasional itu 241, clear. Maka harus dibagi itu adalah 92 tadi yang reguler dan 8% untuk haji khusus. Tapi di
di PMA yang saya sebut nomornya tadi 1005 itu diturunkan seakan-akan tidak ada tambahan kuota. Oke. Tidak ada tambahan kuota berarti secara nasional hanya 221.000 sehingga untuk haji reguler hanya 203. Ya. Ini udah ada niat-niat untuk membelokkan. Padahal berarti saya menghitung ada 8.400 yang harusnya haji reguler tapi jadi haji khusus. Menurut ini yang Bapak dengar, ya, itu dijual belikan ke travel, ya tarifnya berapa? minimal 200 itu makanya saya bisa menyebutkan Enggak, yang pejabat terima yang Bapak dengar gitu loh. Ya. Satu kuota, satu kepala dapat jatah berapa gitu loh. Pejabat kementerian. Ya itu udah masuk di materi penyidikan. Oh, gitu. Yang bisa menjawab itu adalah penyidik kalau itu. Gosipnya, ya, aku tanya gosip. Tapi udah di-spill oleh Deputi Penindakan. Ya. Nah itu sudah ada ini. Saya kira tidak hanya pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 saja ini. Nah, kan juga ditempel dengan Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Atau kebalik, Undang-Undang 10 tahun 2008. Ini pertanyaan kunci, karena saya ini kan memang ahli hukum juga. Ya. Ini pertanyaan kunci. Kan dari 20.000 ini kan 8.400 yang disalahgunakan. Ya. Yang harusnya tarif reguler, tapi tarif khusus. Tarif khusus lebih mahal. Pertanyaannya, yang disetorkan kemana tadi? Ke rekeningnya haji ke BPIH itu. Bapak tahu nggak berapa tarif khusus atau tarif reguler? Ya tarifnya tarif haji khusus, jumlahnya nih Bang Hotman ya, saya jelaskan. Ya. Tidak hanya 8.000, kelebihan dari kuota itu kita hitung adalah 10.731. Itu kalau dikalikan 200 dibagi travel yang jumlahnya itu perkiraan dari informasi dari staf kami yang masih di Ijen yaitu ya kira-kira ada 9 travel yang menerima jumlah besar dari 10.700 tadi. Oke, 10.700 itu harusnya tarif reguler. Reguler. Tapi dijual tarif khusus. Ya. Dan disetorkan ke badan apa tadi? Badan nggak di store Pak, itu ada uang mengalir itu Bang Hotman. Ya, artinya dari kalau ternyata dibayarkan ke apa tadi? Badan apa namanya? BPIH tetap tarif khusus. Berarti negara untung dong. Karena harusnya kan dijualnya tarif reguler. Kalau dijual tarif khusus memang melanggar peraturan, ya. Tapi negara malah untung. Di mana korupsinya? Karena enggak di store ke BPIH. Oh, nggak disetor? Enggak di store, itu dinikmati sendiri oleh kelompoknya. Diduga seperti itu. Itulah kerugian negaranya di situ. Kerugian negara dan kerugian masyarakat. Ya, kerugian masyarakat jelas ada. Ya, maka cocoknya itu di pasal 3 Undang-Undang 3199. Wah, ini cocok jadi ketua KPK. Gimana nih, Pak Saud? Udah pernah ketua itu, senior saya dia. Ya, makanya. Pak Saud gimana? Tadi kan yang Anda dengar, benar nggak dijual tarif haji khusus, tapi yang disetorkan oleh travel tarif apa ke lembaga itu tadi, ke badan apa itu BPIH tadi? Saya pikir kita jawab pertanyaannya aja nih, siapa tersangka? Kan itu pertanyaan Bang Hotman malam ini. Bapak siapa? Yang menentukan 8% itu menurut Undang-Undang 8 2019, yang menentukan itu menteri. Oke. Ya udah terjawab dong. Siapa yang Tapi bakal... kan tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara. Kan, perdebatannya adalah yang jumlahnya 20.000 kuota itu diubah, yang 8% itu yang menentukan siapa, sehingga kemudian itu jadi 50%. Ya, saya setuju itu melanggar aturan, tapi kita istirahat dulu. Saya udah diteriakin terus nih. Tunggu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Full sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Tunggu lagi Hot Room. Saya mau tanya dulu nih ke Abdul Fikar, ya. Tadi dari 20.000 itu kuota haji, 8.400 disalahgunakan, harusnya haji reguler, tapi haji khusus. Ya. Harusnya negara hanya mendapatkan tarif yang lebih rendah,
8.400 yang lebih rendah daripada tarif khusus. Ya. Dalam kasus ini yang dibayarkan ke rekening penerima setoran ini tarif haji reguler atau tarif haji khusus? Ini asumsi. Ya. Kalau yang yang diterima itu 8.400 tadi 8.400. Ya. Masyarakat membayarnya sebagai haji khusus. Oke. Masyarakat membayar sebagai haji khusus. Nah, persoalannya adalah apakah uang masyarakat atau uang peserta haji ini yang membayar plus itu masuk ke negaranya memakai tarif reguler atau tarif khusus? Di situ ininya. Harusnya menurut ketentuan tarif reguler. Mestinya ya kalau menurut undang-undangnya karena dia bagian dari 92% itu dia masuk. Kalau ternyata disetorkannya tarif khusus, berarti secara hitung-hitungan negara untung dong, karena harusnya kan tarif lebih rendah tarif reguler, tapi ternyata tarif khusus lebih tinggi walaupun penentuannya itu melanggar aturan, tapi uangnya negara untung. Kalau masuknya tarif khusus. Tarif khusus. Jadi negara penentuannya tetapi adalah ada yang dirugikan. 8.400 ini dibayarkannya masuk ke bank penerima setoran tarif khusus atau tarif reguler. Nah itu yang jadi pertanyaan. Nggak ada yang tahu. Kira-kira Pak pengamat haji tahu nggak kira-kira? Begini Bang. Berapa sebenarnya diterima di bank setoran? Begini Bang, kita melihat bahwa kuota ini yang diambil atau didistribusikan kepada PIHK itu sebanyak 8.400 itu caranya kan bukan langsung ini pasti dibagi-bagi dan itu sifatnya kan tidak harus store, pasti store ini. Oke. Nah, begitu masuk si PIHK itu mendapat bagian 100 kuota misalnya, maka jamaah itu konsumen itu membayar semuanya kepada PIHK. Ya. Semua uang yang masuk kepada PIHK itu diolah oleh PIHK untuk keperluan jamaah, untuk akomodasi, catering, transportasi, semua udah masuk di situ. Negara di mana dapatnya? Karena bukan store kepada negara, store-nya kepada rekening perusahaan. Nah, pertanyaan saya bukan itu malah. Berapa nilai PIHK membayar satu seat kuota haji kepada yang 8.400 itu? Karena untuk mendapatkan kuota itu, apakah dibagi cuma-cuma? Ya. Berbayar atau tidak? Ini persoalannya. Menurut Bapak? Menurut saya, ya pasti ada sesuatu. Karena nggak mungkin pada kondisi hari itu adalah orang butuh kuota semua. Travel butuh kuota. Apa gitu dijelaskan Pak? Ya sesuatu kan pasti nilai. Pasti nilai. Ini kan pasti ada nilainya. Agar masyarakat tahu, tolong dulu bahasa sederhana. Kalau haji reguler, kalau masyarakat sudah sukses, ikut lolos, uangnya disetorkan kemana? Setornya kepada BPS yang penerima setoran, bank penerima setoran, sejumlah yang ditentukan oleh BPIH. Oke, BPIH itu adalah bagian dari lembaga... Enggak, biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah lewat DPR. Uang itu dikelola pemerintah? Iya, semua oleh pemerintah. Berarti milik pemerintah di dalamnya? Iya, di pemerintah semua, lewat anggaplah itu. Jadi orang bayar ke rekening itu? Ya. Oke, kalau haji khusus juga begitu prosedurnya? Haji khusus datang, saya konsul haji khusus, jamaah haji khusus, maka datang ke PIHK, saya membayar sejumlah uang termasuk di dalamnya adalah kuota. Taruhlah misalnya, ini andaikan misalnya haji reguler 50 juta. Ya. Anggap misalnya haji khusus 200 juta. Ya. Oke. Tadi kan yang menjadi persoalan kan 8.400 untuk orang. Ya. Harusnya kan menurut ketentuan 8.400 ini harusnya BPIH tadi hanya mengenakan tarif biasa, tarif reguler, yaitu misalnya kali 50 juta. Betul. Tapi kemudian karena disalahgunakan menjadi tarif khusus, menjadi 8.400 kali 200 juta misalnya. Betul. Ya berarti setorannya lebih gede dong. Berarti lembaga tadi itu yang dikelola pemerintah untung dong. Bukan, kalau kuota reguler ini kan memang semuanya pemerintah tidak mengambil keuntungan, ini kan nirlaba. Enggak, maksud saya kan menurut ketentuan harusnya yang 8.400 itu dijual dengan tarif reguler, benar nggak? Betul. Harusnya gitu kan? Iya. Itu dulu, benar nggak harusnya? Betul, harusnya itu.
Tapi kan gini, harusnya Pak. negara menerima tarif reguler lebih rendah. Bukan gini Bang. Kalau sudah kuotanya masuk kepada pintu PIHK khusus, maka standar harganya bukan pemerintah, tapi harganya ada standarnya PIHK. Apapun namanya, kita langsung kasih dua golongan deh. Tarif haji reguler sama tarif khusus. Ya, betul. Kita bagi dua deh. Betul. Artinya yang 8.400 tadi yang disalahgunakan, harusnya menurut ketentuan ya disetorkannya tarif reguler lebih rendah. Tapi dijual tarif khusus. Berarti malah untung gitu loh. Yang untung siapa? Pastilah PIHK-nya yang mendapat kuota itu. Bang Hotman, ini Ya. saya meluruskan nih. Ya, silakan. Karena disebut berkali-kali 8.400. Anggap itu dulu, itu hanya untuk hitung-hitungan. Dari 20.000 kita batasi Ya, dulu. begini. Kalau yang disepakati oleh DPR itu 241. Ya, Maka dikalikan 92% dapatnya berapa untuk reguler? 221.000. 221. Ya. Terus berapa haji khususnya? 19.290. Ya, Itu saja. ya. Ya, yang berangkat berapa haji khusus itu? Maka menyimpang dari 19.260 tapi 29.661. Ada 10.000 lebih Ya, yang jadi, melanggar. Ya makanya saya sebut ini real, ini data real bukan Ya. data asumsi. Jadi 10.731 itu sudah firm. Oke. Itulah yang berangkat haji khusus. Bayarnya Yang seharusnya dia itu hanya 19.290. Dari hitung-hitungan berapa? Ya. 241.000 itu dikalikan 8%. ya, saya Ah. setuju. Ya. Pertanyaannya, Ya. harusnya kan kalau aturannya diterapkan, berarti kelebihan ini kan harusnya tarif haji reguler kan? Ya, Ya kan? seharusnya tarif haji reguler itu masuklah itu 10.000 itu akan memperpendek antrian yang Benar. panjang. Makanya itu. dari segi hitung-hitungan uang, kan ini kan perkara korupsi. Kalau perkara korupsi harus melanggar hukum satu, oke, Ya. dipenuhi. Ya. Yang kedua adalah kerugian Seseorang negara dulu. di mana? Seseorang Ya, melanggar hukum, ya, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, Ya. merugikan keuangan negara dan atau perekonomian masyarakat. Ya. Dalam konteks ini adalah jamaah calon haji inilah yang dirugikan. Jadi Bapak setuju secara hitung-hitungan kalau berdasarkan peraturan normatif sebenarnya negara tidak dirugikan. Negara dirugikan dong, Pak. Kan masyarakat tadi dirugikan. Ya. Kan negara dapat uang lebih yang harusnya tarif reguler menjadi tarif khusus. Ya, Gimana, kan? Pak? Ya kalau Iya. uangnya kan tidak disetor ke negara ini. Enggak, lembaga itu tadi. Iya. BPIH. Iya. Jadi ini Pak, saya ulang Bukan lagi. BPIH, Pak, BPKH. BPK. Iya. Oke, silakan, Pak. Jadi gini, PIHK itu BPKH. bukan penyelenggara ibadah haji khusus. PIHK swasta Dia punya ini. standar ini kan. Ya. Standar harganya adalah di atas 200 juta. Nah, syaratnya untuk membayarkan harus punya kuota. Nah, kuota itu diambil dari mana? Maka diambil yang kuota tadi. Itu Yang- kita setuju semua ada pelanggaran. Kita setuju. Ya, ada pelanggaran pelanggaran. kuota itu sudah tidak diragukan lagi Ya. karena undang-undang udah jelas itu hanya 2%. Ya kan? Masalahnya sekarang ibaratnya ini cincin ini harusnya menurut peraturan dibayar 50 juta, ternyata dibayar 200 juta. Ya. Iya. Artinya lembaga yang dituju pemerintah untuk menerima setoran menjadi menerima lebih. Ya pastilah Bang. Kan dia dapat keuntungannya, PIHK itu beda dengan yang reguler. Ya justru itu makanya. Kan gini, namanya PIHK itu ada biro travel khusus yang menjual paketnya beda dari reguler. Karena pembiayanya khusus untuk orang khusus juga, waktunya pendek dan harganya lebih mahal, maka orang pilihan. Nah, pilihan menjadi mahal maka bukan 200 juta itu akan masuk kepada kas negara, tapi digunakan untuk seluruh biaya Iya, operasional. tapi sesudah travel ini menjual, terus dia setorkan ke BPKH ada nggak? Bukan store BPK, tapi store-nya adalah dikelola oleh dia, oleh lembaga itu, oleh travel itu dikelola untuk pembiayaan tadi. Maka 200 juta itu untuk catering, untuk akomodasi, semua masuk di situ. Oke, dikelola. Kalau itu memang, jadi maksud Bapak tidak ada hak dari BPKH atau lembaga pemerintah. Kalau nggak ada hak, berarti nggak ada kerugian negara dong. Tadi itu Terus, kerugiannya bukan itu, Pasal Bang. dulu. Gua jadi pusing nih. Kalau orang bayar biaya haji, berapa yang masuk ke kas BPKH?
lembaga penyelenggara haji ya? Iya. Berapa yang masuk? Itu pertanyaannya. Karena kalau memang Itu belum nyampe ke harusnya setoran. biaya harusnya dijual biaya haji reguler tapi dijual haji khusus malah untung walaupun melanggar peraturan, melanggar kuota. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya apa sih alasan dibalik dari adanya yang khusus 8% ini? Ya. Alasan dibalik itu memang ada yang disebutnya premium, jatahnya lebih pendek, terus kemudian fasilitasnya lebih tinggi sehingga dia lebih mahal membayarnya. Kalau pertanyaannya yang 8% ini dijalankan tapi kenyataannya 50%, itu pun sudah kelihatan mens rea actus. Itu jelas melanggar. Yes, oke. Jadi dari situ sudah jelas. Pertanyaannya kembali kan Hotman kan pikir kemana keuntungannya si perusahaan. Karena ini kan? perkara korupsi. Iya, harus negara rugi berapa? Ya, itu yang disebutnya kembali lagi kalau mau dihitung jumlahnya berapa sebenarnya kerugiannya kan imaterial dengan material beda. Material rugi, malah gue lihat material malah untung negara. Setuju nggak Pak? Oh ya enggak. Kalau bayarnya plus, kalau masuk ke harusnya negaranya. haji reguler dijual haji khusus harganya jadi naik. Terus ini mana kerugian negara? Karena tanpa ada kerugian negara, aduh ini kan bos-bos KPK nih. Karena tanpa ada kerugian negara nggak ada korupsi. Kita istirahat dulu, gua pusing. Dipersembahkan oleh Coca-Cola Sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Jika umur Anda makin senja, jangan takut minum kopi tanpa gula. Karena minum kopi tanpa gula diyakini akan mencegah amnesia. Jangan sampai istri dan anak Anda tidak kenal di usia 60 ke atas. Contohlah Hotman Paris, umur 43 tahun, masih mengenal 457 cewek asprinya yang cantik-cantik karena sering minum kopi luwak hitam premium. Pak Yasin, kayaknya Bapak senang banget agar segera ada tersangka ya. Coba. Bang. Ya? Tahun 2010 beliau itu udah riset. Ya. Ketemu 48 problem pengelolaan haji. Ya. Saya lanjutkan lagi penelitian itu. Ketemu lagi angka itu. Jadi abang jangan pancing-pancing dia kesel tuh. Ya makanya. Oke, tolong deh. Kalau begitu, coba dulu kasih Bapak analisa. Kira-kira KPK bakal mengenakan pasal berapa? Dan kira-kira siapa tersangkanya? Coba analisa dulu. Dan siapa yang dirugikan? Ya, kalau pasal 3 itu kan ada seseorang yang melanggar aturan, merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara tadi, dan atau perekonomian negara. Itu masuk di pasal 3. Pasal 3. Itu ada uang mengalir ke para pejabat karena tidak dilaporkan segera pada jangka waktu 30 hari kerja. 30 hari. Nah, maka dia sudah berubah dari gratifikasi menjadi suap dari hasil rekayasa. Menurut yang analisa Bapak, yang dapat uang ini dari mulai apa? Apa dirjen, menteri, irjen semua dapat? Ya, pembentuk aturan, kemudian yang menyokong itu dan yang memberikan katakanlah informasi tentang katakanlah itu desain dari isi substansi KMA yang nomor Keputusan Menteri Agama tadi ya. Jadi bisa Menteri Agamanya dan para eselon 1 dan pihak-pihak lain. Termasuk juga pelaksana pelayanan ibadah haji yang ada di Mekah. Yang diduga juga melanggar aturan tentang yaitu markup dari pengadaan itu perumahan atau hotel dan juga catering serta yang lainnya. Itu akan menambah kasus itu menjadi panjang. Serta ada dugaan juga mengalirnya uang. Yang menerima dari hasil penjualan kuota itu siapa itu sedang ditelusuri oleh. Artinya Bapak yakin nggak mungkin kuota dilanggar tanpa ada suap? Saya tidak yakin, pasti ada suap. Pasti ada suap, Ya. Jadi itu
Pasal 3, Undang-Undang 3199, pasal 5 atau pasal 6, Ya. dan pasal 12, itu merupakan pasal suap. Ya. Dan juga menurut saya juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. TPPU. Ya, tindak pidana pencucian Ya. uang, karena itu uang itu mengalir kemana-mana. Ya. Jadi ini akan heboh KPK menangani kasus ini yang diduga hanya penjualan kuota haji, tapi bisa merembet ke hal-hal yang lain termasuk juga pencucian uang. Jadi menurut analisa Bapak, ini penyidikan ini pasti dalam waktu dekat bakal lebih dari 10 orang bakal jadi tersangka. Saya kira lebih dari itu. Lebih dari itu? Ya, lebih dari itu. Kalau sampai 20 berarti 20 kantor pengacara bakal dapat rezeki sebagai pengacara. Jangan lupa ya, saya nangani perkara korupsi banyak ya. Gimana Pak, setuju nggak? Bukan, kalau masalah hukum saya ke Pak Isen setuju. Ya. Tapi ada gini, bahwa reason yang harus kita dengar adalah ini kan kesalahan dari awal. Ya. Ketika pansus dibentuk, di mana pansus minta penjelasan detail kenapa ada pembagian 50% itu tidak dijelaskan oleh Menteri Agama karena mangkir tidak datang. Oke. Ini bahkan katanya ada keputusan resmi tertulis. Ya, sebelumnya kan pansus itu setelah terjadi baru ada pansus. Oke. Nah, harusnya memang dari awal ada penjelasan teknis seperti itu. Kenapa terjadi pembagian seperti ini? Mungkin ada kewenangan ini adalah boleh dilakukan. Tapi kan undang-undang menyatakan 92 sama 8. Ya kan ini kewenangan menteri itu di situ ada. Boleh membagi kuota itu sesuai dengan kondisi waktu itu. Nah, udah kasus Lembong dong. Enggak, gini maksudnya. Kebijaksanaan, kewenangan. Ya, kewenangan ada. Karena undang begitu, Bang. Bahwa nanti berkewenangan untuk membagi itu. Persoalannya bukan itu, bukan pada kewenangan itu adalah kenapa 50% itu dibagi secara bagi rata. Nah, ini kan ada melukai. Siapa yang dilukai adalah reguler. Harusnya hak reguler, kenapa menjadi hak khusus? Itu sudah pasti. Kita udah setuju itu melanggar. Setuju itu. Enggak, artinya gini, ini harus jelas. Kan harus risetnya jelas. Kenapa? Apakah karena memihak kepada kepentingan jamaah? Kalau dipaksakan ditambah semuanya diambil oleh reguler, dampaknya adalah pada keselamatan jamaah. Karena daya tampung Al-Mujna itu kalau ditambah 20.000 ditambah 10 adalah. Menurut Bapak apa? Ya menurut saya ini harus clear. Penjelasan hanya gara-gara duit, hepeng. Ya. Jadi bukan karena khawatir jemaah reguler terlalu banyak. Bukan, ini harus ada penjelasan jelas dari kenapa reasonnya seperti itu. Menurut gitu. Bapak apa? Ya menurut saya harus jelas dulu ini. Pemerintah agak menjelaskan karena tidak datang di pansus tadi, maka semuanya jadi blunder. Oke. Ini jadi sekarang ini muncul orang publik mempertanyakan kenapa rekomendasi pansus harusnya menjadi ranah KPK. Ternyata KPK menangkap ini hari ini. Jadilah blunder seperti ini. Harusnya kalau awal dijelaskan, saya kira jelas nyawa Oke, itu terima. coba Bapak simpulkan. Jadi yang terjadi apa di sini? Sogok menyogok ada? Kalau misalnya untuk mendapatkan kuota itu, pastilah ada nilai. Ada yang gratis gitu kan? Gak ada yang gratis. Gak ada yang gratis. Karena gak ada yang gratis, maka berapa nilai kita uang itu akan mengalir, Bang Hotman. Karena begitu banyak travelnya yang terlibat di dalam itu. Berarti kemungkinan besar kalau nggak korupsi adalah suap, gitu Pak ya? Suap dan pencucian uang. Suap dan pencucian uang. Oleh para pengacara siap-siap bakal ada 20 tersangka. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Pakai sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Yasin. Waktu kita sangat singkat. Ya. Tolong dulu Bapak langsung to the point. Siapa yang berani melakukan jual beli kuota? Apakah ada yang menyuruh? Siapa mastermind-nya ini? Karena ini benar-benar menyolong sekali kan? Gimana? Menurut Bapak gimana? Jadi kalau kita mengurut pada kronologis kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum terhadap beberapa menteri, ya mantan menteri agama. Ya. Yang pertama itu kan kasus yang berkaitan dengan penggunaan dana abadi umat. Ya. Tidak saya sebut namanya, saya kira udah tahu semua itu masyarakat.
Yang kedua yaitu penggunaan dana pemerintah untuk pembiayaan jamaah yang berangkat haji, tapi itu tidak secara akuntansi pemerintah tidak dibenarkan rombongan jumbo dan korupsi di penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga ini penjualan kuota ini baru kali pertama, ini besar. Kalau kita melihat dari keputusan Menteri Agama yang kita sebut tadi, 50% atas tambahan kuota 20.000 itu, saya kira tidak seberani itu ya Menteri Agama. Jadi menurut Bapak, Menteri Agama ada mastermind-nya di belakang? Bisa jadi seperti itu. Ini pasti siap superior dia? Ya pihak-pihak yang sedang diselidiki oleh KPK, itu nanti akan berlanjut pada pengembangan penyidikan. Malam ini sampai malam ini penggeledahan di Kemenak sampai sekarang belum selesai. Semua HP milik Eselon 1 dan Eselon 2 itu disita. Oke, tolong Bapak sikat. Jadi menurut Bapak tidak mungkin Menteri Agama bertindak seberani itu tanpa ada yang menyuruh? Saya kira begitu. Pak Ade gimana? Ada yang menyuruh nggak? Oh ya, tentu ada yang memainkan. Karena kan kuota ini kuota yang rebutan. Ya. Dan peluangnya sangat terbuka untuk dimanfaatkan dengan pihak lain. Ya. Maka pada hari itu, pihak lain yang menyuruh ya. Ya pastilah. Itu kita sepil yang menentukan sana, yang di kursi sana nanti yang lebih mengerucut. Gitu. Saya lebih kepada melihatnya gini, bahwa ini harus terang benderang, bahwa jangan sampai terulang kembali, ini kan ranah ibadah. Ya. Kuota ini hak jamaah haji yang sudah mengantri lebih dari 48 tahun, Bang. Ya. Jadi jangan sampai dinodai. Ya udah deh, udah ternoda sekarang. Ya, sudah ternoda, maka harus dijawabnya adalah hukum. Buktikan secara hukum bahwa ini salah. Apakah gitu ini sebatas Menteri Agama? Pastilah, ini kan sebuah sistem ya, sistem pemerintahan dan sifatnya ada jadi dari menteri kepada semua yang berarti terlibat. ada kemungkinan ada yang lebih tinggi jabatannya gitu. Lebih rendah juga ada. Ya. Pak Saud, tapi lebih berpengaruh. Ya. Bapak kan ahli KPK. Ya. Sana seniornya tuh. Ya udah. Kalau dia terlalu banyak unsur agamanya tadi jawabnya. Kalau Bapak, kalau Menteri Agama mengeluarkannya ya 50% itu harusnya kan 8%. Jadi 50% dalam keputusan Menteri Agama. Dari segi penyidikan itu udah pasti tersangka kan nanti? Iya, karena udah jelas kan itu yang dilanggar Undang-Undang 64 tadi. Itu udah jelas memang 8% khususnya gitu. Ya. Pertanyaannya kembali lagi, kan ini bencana ini dimulai ketika kita dapat 20.000 tambahan kan? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang nego kepada pemerintah Arab Saudi sehingga kita dapat 20.000 ini? Gue udah tahu arahmu kemana. Nah itu jawaban tadi pertanyaan sama Pak Yasin tadi itu. Nggak usah kita sebut namanya. Tapi penyidik lebih tahu gitu. Iya, tapi kan dia hanya nego. Tapi yang bikin SK itulah nanti disebutnya dedernya di situ kalau bahasanya. Dedernya di situ kelihatan dari awal tuh mens rea-nya udah kelihatan. Untuk nambah harusnya 92% untuk reguler karena supaya antrian tidak panjang. Jadi nggak tercapai gitu. Ya itu kelihatan niat jahatnya kan. Begitu. Iya dong. Jadi walaupun tidak ada bukti menerima uang, Menteri Agama dengan membuat SK keputusan itu merubah dari 8% jadi 50% jatah untuk non reguler, menurut Bapak itu udah cukup dasar untuk menetapkan tersangka? Oh iya, itu pasal 2, pasal 3 juga bisa dikenakan. Ada undang-undang yang penyalahgunaan wewenang. Oke. Udah jelas instruksinya. Udah jelas ya. 8%. Pak Fikar ahli hukum juga. Gimana? Menurut Bapak, bersikat dulu. Ternyata keputusan merubah dari 92 ke reguler, 8% untuk khusus dirubah oleh katanya, apa benar saya nggak tahu, dirubah oleh Menteri Agama menjadi 50%. Hanya dengan SK itu sendiri sudah cukup nggak dasar menetapkan Menteri Agama, mantan Menteri Agama sebagai tersangka? Gini, Tolong langsung to the point, udah mau habis. Oke. Menteri Agama memang punya diskresi. Ya, punya kewenangan dia menetapkan kuota, tapi tetap harus mengacu kepada undang-undang kan begitu. Nah, ketika dia berani melebihi apa yang diatur dengan undang-undang, saya kira itu pasti sudah ada motif gitu. Ya artinya bisa dia
nggak mungkin itu keberanian sendiri. Artinya inisiatif Jadi sendiri. ada mastermind di belakang. Saya kira iya. Gitu. Satu. Artinya Dan Anda juga setuju bahwa dengan membuat keputusan Menteri Agama itu sudah merupakan cukup menetapkan tersangka walaupun tidak ada bukti bahwa dia dapat setoran uang. Nah, itu juga keliru tuh. Kalau di undang-undang bukan keputusan, harus penetapan. Karena itu sifatnya pengaturan, bukan. Oke, yang penting ada tertulis lah dari dia. Ya. Nah, Menurut Anda itu sudah cukup dasar untuk menetapkan tersangka? menurut saya sudah. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Kita menunggu beberapa hari ke depan bakal banyak calon tersangka dan ini akan sangat menarik karena menyangkut unsur keagamaan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Ternyata uang juga lebih mempengaruhi umat manusia. Selamat kepada calon pengacara yang akan bertindak sebagai pengacara mereka. You have a new business. Demikianlah Hot Room malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap jam 9 malam di Metro TV. Silakan Pak. Silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.